Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya bunda-bunda dan janda semua? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kenikmatan rezeki, dan kelancaran dalam melaksanakan semua aktivitas. Bunda-bunda semuanya, kali ini saya ingin memenuhi request dari beberapa teman yang ingin menanyakan tentang Bunda menyusun RPPM-nya bagaimana. Baik, di sini saya akan sharing tentang bagaimana menyusun RPPM di kurikulum baru 2022 PAUD. Nah, yang perlu kita pahami di sini lebih dulu adalah bahwa di kurikulum 2022 PAUD kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Jadi kita nanti mengemas kegiatan bermainnya, kegiatan belajarnya itu berdasarkan kegiatan bermain. Kemudian penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Kemudian fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan melalui kegiatan baik itu perayaan hari besar, perayaan tradisi lokal, atau perayaan agama. Jadi ini yang perlu kita pahami tentang kurikulum 2022 PAUD. Nah, kalau dalam kurikulum 2022 atau kurikulum baru, itu sebetulnya tema sudah tidak ada ya. Jadi kita tidak lagi berdasarkan tema. Kita tidak berdasarkan konten atau materi, tetapi lebih ke kompetensi atau kemampuan anak. Nah, di sini saya mencoba untuk sudah mulai tidak pakai tema tapi topik. Jadi ketika kita mau membuat kegiatan main yang berbasis project, itu kita harus punya topik-topik yang menarik, topik yang kita lontarkan ke anak-anak, kemudian anak-anak memilih, kemudian kita kembangkan menjadi kegiatan. Nah, topik di sini adalah lingkungan, subtopiknya adalah sampah. Nah, untuk itu saya perlu memberikan pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantik saya adalah bagaimana cara memanfaatkan sampah dan mengapa sampah itu berbahaya. Jadi ini pertanyaannya pertanyaan terbuka ya, tidak tertutup. Jadi kalau bagaimana atau mengapa itu jawabannya lebih luas. Baik Bunda, di sini yang ingin saya susun adalah kegiatan bermain selama 1 minggu tentang sampah ya. Jadi kita bermain di sini sudah berbasis project ya. Kalau dalam pendidikan karakter tema yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek itu kan di situ ada salah satunya gaya hidup berkelanjutan. Jadi ketika kita menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan sampah yang ada itu ini sudah bisa masuk di gaya hidup berkelanjutan. Jadi nanti seterusnya anak-anak akan bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, kegiatan mainnya di sini apa saja? Misalnya di Senin ya, di Senin itu kita kenalkan tentang manfaat dan bahaya sampah di lingkungan kita. Mungkin nanti anak-anak kita ajak ke TPA atau tempat pembuangan akhir supaya melihat di situ begitu tumpukan sampah ini sangat mengganggu. Nah, dengan melihat banyak tumpukan sampah itu menimbulkan aroma dan merusak pemandangan, anak-anak akan jadi semakin paham bahwa sampah ini sangat berbahaya. Jadi nanti ketika kita ajak berdiskusi sudah tahu bahwa bahayanya sampah itu apa. Namun di dalam sampah itu sendiri apabila kita mau mengolah itu juga bisa kita manfaatkan. Apa saja? Nanti mungkin kita bahas di hari-hari berikutnya. Kemudian anak-anak kita ajak di selokan yang tersumbat sampah jadi sehingga saluran airnya itu tidak lancar. Nah, ternyata sampah itu ketika menyumbat selokan air, ketika hujan turun bisa menimbulkan banjir dan sebagainya. Nanti dibahasnya di hari Senin. Kemudian di hari Selasa, kita ajak anak-anak untuk memilah sampah yang ada di sekolah.
Jadi kita kumpulkan sampah plastik ya. Jadi masing-masing anak kita kasih tas plastik atau tas kresek ya. Itu mengambil sampah-sampah plastik, boleh bungkusnya jajan misalnya ciki-ciki, bungkus permen, botol-botol bekas apa itu, botol plastik bekas minuman itu dikumpulkan. Jadi anak-anak hari Senin itu sengaja kita ajak untuk memilah sampah plastik dan kemudian kita manfaatkan sampah plastik itu tadi. Terus di hari Rabu anak-anak memilah sampah kertas. Jadi sampah-sampah yang misalnya dari kardus, dari kertas, majalah bekas dan sebagainya. Lalu kemudian kita olah sampah kertas itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hari Kamis kita memilah sampah organik atau sampah alam, misalnya contohnya daun-daun kering dan sebagainya. Kemudian juga kita olah sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terus hari Jumatnya, anak-anak kita ajak untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan apa? Jumat bersih, misalnya anak-anak kita ajak membersihkan lingkungan di kelas dan di sekolah atau di sekitar kelasnya. Misalnya mencabuti rumput, terus mengumpulkan sampah, terus merapikan kalau di dalam kelasnya itu lokernya kira-kira ada yang bisa dipilah, ini sudah tidak bisa dipakai, loker mainan ya, itu dibuang dan sebagainya. Jadi di sini memang kita hari Jumat itu kita fokuskan untuk Jumat bersih dan ibadah. Kemudian di Sabtu itu puncak temanya, puncak topik maksudnya di sini ya kan nggak ada tema ya. Tapi di sini sudah, mohon maaf saya tulis puncak tema, bukan puncak tema tapi puncak topik dari pembahasan kita yang dulu, yang tentang lingkungan, kebersihan lingkungan, subtopiknya adalah sampah. Nah, di sini nanti kita bisa gelar karya daur ulang sampah yang sudah dibuat anak-anak, kita pamerkan. Jadi anak-anak tidak apa-apa ya, lingkup kecil ya, kelas kita ajak orang tua melihat ternyata anak-anak bisa membuat hasil karya yang bisa dimanfaatkan dari olahan sampah. Monggo, atau cukup warga sekolah saja yang melihat, misalnya kelompok B yang membuat pameran itu mengundang guru kelompok A, kepala sekolah, Pak Bon dan teman-teman atau adik-adik kelasnya di kelompok A. Ini nanti bagaimana pengemasannya itu terserah bunda-bunda. Baik, ini salah satu contoh pemanfaatan sampah plastik. Misalnya kita buat mainan tilpun-tilpunan, ini dari gelas plastik habis air minum mineral atau teh itu. Terus bisa kita buat pin bowling, jadi botol-botol itu kita hias, kita jadikan pin bowling nanti. Nah, bolanya itu juga dari plastik. Bungkus-bungkus permen, bungkus ciki dan sebagainya itu kita remas-remas, kita buat jadi bulatan, terus kemudian kita gulung, kita tutup dengan isolasi. Akhirnya menjadi bola dari plastik. Ini nanti yang dipakai yang dipakai untuk melempar pin bowlingnya. Atau mungkin kita buat pesawat terbang, mobil-mobilan, seperti itu ya. Jadi monggo bunda sendiri yang mengembangkan lah. Bunda-bunda lebih kreatif. Kemudian contoh memanfaatkan sampah kertas, misalnya kita buat kardus itu kita buat menjadi mainan pesawat, terus membuat topeng, atau membuat kendang. Bagaimana caranya membuat kendang itu? Kalau tidak salah itu saya pernah mengajak anak-anak itu saya buat dari kaleng susu. Kaleng susu itu saya jebol, jadi lubang atas bawah, kemudian atasnya ditutup dengan kertas bekas bungkus semen yang terakhir setelah kita merekat, itu atasnya kita lapisi dengan kanji atau lem dari tapioka itu loh.
Nah, nanti anak-anak bermain kendang, bermain kendang dari kaleng roti yang kita bungkus dengan kertas semen itu tadi. Atau mungkin dibuat seperti apa itu, kan nanti hubungannya dengan kebersihan lingkungan ya. Anak-anak dari kotak susu itu kita dengan stick kita buat miniatur, mininya, replikanya itu apa itu, pengki dan sapunya, sapu hijaunya. Terus atau gulungan tisu kita bungkus, kita jadikan tempat pensil, tempat spidol dan sebagainya. Jadi seperti itu kita manfaatkan sampah kertasnya. Kemudian untuk memanfaatkan sampah alam bisa kita gunakan, misalnya daun-daun yang berjatuhan bisa kita buat kolase, yaitu misalnya membuat kupu-kupu atau apa. Terus kulit-kulit jeruk misalnya ada, kita buat mainan. Dan juga anak-anak kita ajak membuat pupuk kompos. Ini kita manfaatkan sampah alam. Nah, Jumat bersihnya tadi sudah saya sampaikan ya, anak-anak membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kelasnya atau di sekolahnya, atau kita fokuskan kita ajak ke kebun. Kalau di tempat saya kan ada kebun untuk praktek anak-anak menanam sayuran ya, jadi taman bunganya ada, kebun sayur yang untuk anak-anak praktek menanam itu ada juga. Jadi di mana fokus yang kita ajak anak untuk membersihkan itu. Dan kemudian di hari Sabtunya bisa digelar karyanya, yaitu karya anak-anak tadi apa? Misalnya membuat pesawat, membuat pin bowling dan bolanya, terus mungkin itu membuat apa itu tadi tempat pengki, cikrak ya, atau sapunya. Jadi kreativitas anak itu kita gelar untuk bisa dinikmati oleh warga sekolah. Jadi puncak topik ya, dari akhir dari proyek topik lingkungan dan pengolahan sampah subtopiknya. Jadi seperti itu ya. Untuk topik-topik lainnya monggo, ini kan saya hanya memberi contoh. Jadi mungkin itu bunda-bunda semuanya yang bisa saya sharingkan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan share, karena berbagi itu indah. Dan selalu subscribe Suratiningsi Channel supaya panjenengan semua tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Dan saya juga masih terbuka apabila ada request dari panjenengan, insya Allah saya usahakan untuk bisa saya ulas di sini. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Merdeka Belajar, di mana lagu ini diciptakan sendiri oleh gurunya. Wah, ini luar biasa nih, guru dari TK Pembina dan PAUD Tunabangsa ini dua, ini menjadi pengajar praktik ya, Ibu Astri Firma dan juga Ibu Suratiningsi. Lagu ini diciptakan oleh Ibu Suratiningsi. Marilah Bapak Ibu, kita akan sama-sama saksikan penampilan dari peserta nomor 3. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Anak-anak hebat, ya silakan. Aku rasa menang. Pengetanku deh. Enggak ora apa-apa.
Lalu